Halo adik-adik semua, apa kabar nih? Pasti baik-baik saja dong ya. Oke, kita berjumpa lagi di sini di video pembelajaran Primagama. Perkenalkan, nama kakak Kak Alfian. Kakak itu mengajar mata pelajaran fisika. Oke, tidak perlu berlama-lama. Yuk kita cus ke videonya. Oke, untuk SKL nomor 1, kita akan membahas tentang besaran dan satuan. Oke, cus, kita lihat videonya. Nah, untuk soal nomor 1, kita lihat di sini, Dek. Di bawah ini, yang merupakan besaran pokok adalah titik-titik. Untuk cari besaran wajib atau besaran pokok, ya, itu ada caranya. Caranya menghafal yaitu seperti ini, Dek. Nah, J, J, W, S, M, P. Nah, inilah yang digunakan untuk menghafalkan besaran pokok. Apa aja, Dik? J itu apa? J itu adalah jumlah zat. I, intensitas cahaya. W-nya waktu. A-nya arus listrik. S-nya suhu. M-nya massa. P-nya panjang. Nah, jadi ada jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, arus listrik, suhu, massa, dan panjang. Itulah besaran pokoknya. Nah, kita lihat di sini. Selain itu termasuk besaran turunan. Oke, kita lihat yang A dulu. Di sini ada waktu, momentum, panjang. Momentum, ya, momentum besaran turunan ya. Maka ini salah. Yang B kita lihat, oh ada momentum, ada gaya. Nah, ini besaran turunan juga. Untuk yang C, panjang, massa, waktu. Panjang, massa, waktu. Ya, berarti jawaban yang benar adalah yang C. Gimana? Mudah bukan? Oke adik-adik, untuk soal nomor 2 kita akan membahas tentang hukum Newton. Yuk check this out. Oke, kita lihat sekarang nomor 2 adik-adik. Perhatikan gambar benda dengan beberapa gaya berikut ini. Pertanyaannya, kedua benda bergerak secara bersamaan, menempuh jarak 25 meter. Kesimpulan dari gerak kedua benda tersebut adalah titik-titik. Nah, di sini pilihannya kita lihat dulu di sini. Oh, ternyata kesimpulan yang diinginkan itu adalah lebih duluan yang mana, kan gitu, untuk sampai di 25 meter. Nah, kalau kita mau mencari yang seperti itu, maka yang pertama kita cari itu adalah percepatan A. Nah, caranya mencari bagaimana? Kita pakai hukum Newton. Hukum Newtonnya apa, Dek? Iya, sigma F sama dengan M dikali A. Nah, dari persamaan ini kita mendapatkan A sama dengan, ya, sigma F per M. Maka gayanya dijumlah dibagi massa. Oke, untuk yang nomor 1 dulu, untuk gambar 1. A-nya kita lihat dulu. Nah, jumlah gayanya. Jika gaya searah, maka harus diapakan? Ditambah. Oke? Jika berlawanan arah, maka dikurang. Maka di sini bagaimana? Ya, 70 dan 80 harus kita tambah dulu. Berapa, Dek? 70 tambah 80? Iya, benar. Kalau dijumlahin 150
Newton. Oke, kita lihat 150, 250, arahnya berlawanan. Maka nanti dikurangkan 250 dikurangi 150. Dibagi masanya berapa adik-adik? 20. Oke, ini berapa? Iya, 100 dibagi 20. Hasilnya 5 meter per sekon kuadrat. Oke, untuk nomor 1 percepatannya 5. Nah, sekarang untuk nomor 2 sama caranya. A adalah sigma F per M. Yang searah dulu kita tambahkan. Oh, yang searah ini ya. Iya, kita jumlahkan hasilnya berapa? Iya, benar sekali, 250 Newton. Oke, kita kurangkan dengan 80 karena arahnya berlawanan ya. 250 dikurangi 80 dibagi masanya berapa adik-adik? 40. Oke. Nah, 250 kurangi 80 berapa? Ayo. Ya, benar sekali. Jawabannya adalah 170 dibagi berapa, Dek? 40. Yuk, hasilnya berapa? 170 dibagi 40. Wah, angkanya nggak enak ya? Iya dong, berarti nanti hasilnya adalah koma. Ini kita coret dulu nggak apa-apa. 17 dibagi 4 berapa? Iya, yang mendekati ya, 16, maka itu 4, koma. Nah, komanya berapa? 1, 10, 10 dibagi 4, 25 meter per sekon kuadrat. Nah, maka kita lihat, oh percepatan benda 1 lebih besar, percepatan benda 1 lebih besar daripada percepatan benda 2. Maka yang lebih dulu sampai adalah benda 1. Maka jawabannya yang mana? Yang A. Oke, paham adik-adik? Oke, sekarang kita sudah sampai nomor 3, yaitu tentang usaha dan energi. Yuk kita simak bareng-bareng. Oke, untuk nomor selanjutnya, seorang anak menjatuhkan batu bermasa 2 kg dari ketinggian 20 meter, sehingga batu bergerak jatuh bebas. Jika percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka energi kinetik batu jatuh sejauh 5 meter dari posisi awal adalah titik. Oke. Nah, kita lihat di sini. Pertama kita gambar dulu ya, Dek ya. Ini posisi awal. Nah, posisi akhirnya ada di sini. Nah, oke, posisi akhir tepat ada di tanah. Tingginya itu berapa? Ya, tingginya di sini di soal diketahui 20 meter. Gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, nah ini benda ini udah berjalan. Jalannya berapa, Dek? Nah, jalannya di sini itu berapa? 5 meter. Nah, untuk cara mengerjakannya ini sebenarnya sangat mudah. Asalkan adik tahu tentang konsep energi potensial dan konsep energi kinetik. Nah, akan saya jelaskan sedikit. Nah, energi potensial itu akan selalu maksimal jika dia berada di posisi paling tinggi. Nah, dan akan minimal atau 0 jika dia posisinya paling rendah. Padahal, seperti adik tahu bahwa energi itu tidak bisa dihilangkan, ya kan? Nah, maka energi itu akan berubah, Dek. Berubahnya jadi apa dong? Nah, kalau benda itu jatuh, maka energi potensialnya itu lama-kelamaan turun ke bawah, dia akan berubah menjadi energi kinetik. Oke, bisa dipahami ya? Jadi lama-lama energi potensialnya itu akan berubah menjadi energi kinetik. Akhirnya nanti di sampai bawah energi potensialnya habis, semuanya berubah jadi energi kinetik. Benar sekali. Nah, karena itu, dia bergeraknya berapa, Dek? Bergeraknya 5
meter, maka energi potensial yang berubah menjadi energi kinetik itu adalah, ya kita pakai M G delta H. Ya, jadi energi kinetiknya itu adalah Mg delta H yang berubah dari energi potensial awalnya tadi. Kita lihat di sini masanya berapa, Dek? 2 kg. G-nya berapa? 10. Nah, delta H-nya itu adalah dia sudah bergerak berapa meter? Oh, 5. Nah, kita masukkan 5. Oke, ini sama dengan EK. Maka EK-nya kita bisa tahu berapa, Adik-adik? Iya, pinter sekali, 100 Joule. Gampang banget kan? Nah, sekarang nomor 4. Nomor 4 itu tentang usaha dan energi lagi, tapi lebih spesifik di usaha. Yuk, cus, kita lihat. Oke, selanjutnya kita lihat untuk soalnya ya. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada benda, ada gaya A dan gaya B yang arahnya searah, dan gaya 20 Newton yang arahnya berlawanan. Jika usaha yang bekerja pada benda sebesar 60 Joule dan benda mengalami perpindahan 12 meter, maka gaya A dan B adalah titik-titik. Oke, nah kita lihat sekarang gaya A dan B-nya. Kalau kita mau mencari gaya A dan B, maka kita harus tahu dulu gaya totalnya, gaya total semuanya ini. Oke, nah gaya total semuanya itu bisa kita cari pakai persamaan apa, Dek? Iya, benar sekali, persamaan usaha sama dengan gaya dikalikan jarak. W sama dengan F kali S. Maka dari sini kita mendapatkan persamaan F sama dengan W per S. Oke, W-nya berapa? Usahanya berapa, Dek? 60. Dibagi perpindahannya berapa? 12. Maka total gaya yang bekerja di sini adalah berapa, Adik-adik? 5. Oke, sampai sini paham ya? Oke, gaya total yang harus bekerja pada benda ini itu harus ketemu 5 Newton gayanya. Oke, padahal di sebelah sini itu udah ada berapa, Adik-adik? 20, sedangkan A dan B ini searah. Maka kalau searah apa ya? Iya, kalau searah itu adalah A ditambah B. Nah, biar dia menghasilkan gaya yang 5 Newton dan kamu sudah punya 20 Newton, maka A dan B ini nilainya harus berapa, Adik-adik? Iya, benar, nilainya harus ada 2. Jadi ada 2 nilai biar dia jadi 5, yaitu 20 ditambah 5 hasilnya 25, atau 20 dikurangi 5 hasilnya 15. Paham ya? Jadi harus 25 atau 15. Maka kita lihat di pilihan. Kita tambahkan untuk yang A dulu. 12 tambah 10. Hasilnya berapa, Adik-adik? Iya, 12 tambah 10 itu adalah 22. Maka 25 atau 15 bukan? Oh, bukan. Maka salah. Kita lihat yang B sekarang. Kita jumlahkan juga. 13 tambah 9 berapa, Adik-adik? Iya, benar sekali, 22. Salah juga nggih? Oke, sekarang yang C. 14 tambah 9 berapa, Adik-adik? 14 tambah 9? Iya, 23. Salah lagi. Maka kita lihat yang D sekarang. 15 tambah 10 berapa? 25. Maka jawaban yang benar adalah yang D. Gimana? Paham? Nah, sekarang sudah nomor 5 nih. Nomor 5 kita akan membahas tentang TUAS atau pesawat sederhana. Yuk kita lihat. Oke, sekarang kita lihat ya di sini. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada tuas yang posisinya setimbang. Saat titik tumpunya digeser 10 cm mendekati titik beban, supaya tuasnya tetap setimbang,
maka yang harus dilakukan adalah titik. Nah, sebelumnya maka yang pertama kali kita harus lakukan itu adalah mencari dulu lengan kuasanya yang ada di sini berapa. Ya, yang sini namanya lengan beban. Ini namanya beban, yang ini namanya kuasa. Nah, persamaannya bagaimana tuh cara mencari lengan kuasa? Oke, kita pakai persamaan. Persamaannya seperti ini. Persamaannya adalah B kali LB sama dengan K kali lengan kuasa atau LK. BLB KLK. Yuk kita masukkan yuk. Bebannya berapa di sini? 600. Oke, bebannya 600. Lengan bebannya 20 sama dengan kuasanya 300. Lengan kuasanya dicari. Gitu toh? Nah, dari sini kita dapat, ini bisa kita coret ya. Ini 1, yang sini 2. Maka dari sini kita dapat lengan kuasa itu sama dengan berapa? 2 kali 20. Berapa, Dek? 40 cm. Oke. Nah, berarti lengan kuasanya di sini bisa kita isi berapa? 40 cm. Nah, setelah itu titik tumpunya digeser 10 cm mendekati titik beban. Maka kita gambar aja, kita gambar ulang, gitu kan? Nah, di sini ada beban, di sini ada kuasa. Yang di sini kuasanya tetap 300, bebannya di sini tetap 600. Yang digeser hanya titik tumpunya. Tak geser berapa? 10 cm mendekati beban. Maka jadinya di sini berapa, Dek? Iya benar, 10 cm. Yang sini karena makin jauh ya, makin jauh 10, maka di sini 50 cm. Oke. Nah, yang kita cari di sini gimana nih biar setimbang? Berarti kuasanya kan udah bukan 300 lagi, ya kan? Iya, maka kuasanya udah bukan 300 lagi. Berapa? Ya kita cari biar dia tetap jadi setimbang. Persamaannya sama, BLB KLK. B-nya berapa, Dek? 600. Lengan bebannya 10 sama dengan kuasanya yang kita cari, lengan kuasanya 50. Maka kita coret ini. Ini dicoret dan ini dicoret. Berapa, Dek? 1. Yang sini berapa? Iya, yang sini 12. Maka kuasanya itu adalah 12 kali 10 berapa? 120 Newton. Maka mengurangi kuasa menjadi 120 Newton. Yang mana jawabannya, Dek? Yang D, benar. Gimana? Bisa? Oke adik-adik, kita sekarang sudah sampai nomor 6, yaitu tentang getaran dan gelombang, khususnya di bagian getaran. Yuk kita lihat. Oke, selanjutnya kita lihat di sini. Sebuah pegas digetarkan seperti gambar berikut. Pegas semula pada posisi B, kemudian ditarik ke A, lalu dilepaskan sehingga beban bergerak dari A ke B, ke C, ke B lagi dalam waktu 1,2 sekon. Besar periode getaran pegas adalah titik. Oke, kita akan mencari periode. Nah, sebelumnya jika kita mencari periode T besar, itu maka persamaannya adalah T kecil waktu dibagi jumlah getaran. Oke, kita lihat dulu sekarang. Waktunya udah ada ya. Berapa? 1,2 sekon. Dibagi N-nya jumlah getaran. Lah kita lihat. Dari A, B, C, B itu berapa getaran adik-adik? Oke, dari A balik ke B, ke C, terus ke B lagi. Satu getaran itu kan dari A, B, C, B
A. Nah, ini belum sampai A, berarti belum ada satu getaran. Berapa getaran adik-adik? Nah, kita lihat aja. Ini kan kalau satu getaran harusnya 4 kali lompatan ya. Dari A ke B itu 1, 2, 3, 4. Lah ini berapa kali lompatan? Dari A ke B 1, 2, 3. Maka baru 3 lompatan. Maka ini 3 per. Harusnya satu getaran tadi berapa lompatan? 4. Maka 1,2 dibagi 3 per 4. Kalau dalam matematika ingat, jika dibagi maka itu dikali tapi dibalik. 4 per 3. Maka ini kita coret. Yang sini berapa adik-adik? 1,2 dibagi 3 berapa? Iya, benar sekali, 0,4. 0,4 dikali 4 berapa adik-adik? Iya, benar, 1,6 sekon. Maka jawaban yang benar adalah yang C. Oke adik-adik, sekarang kita sudah sampai nomor 7 nih. Nah, nomor 7 kita akan membahas tentang getaran dan gelombang lagi, tapi lebih spesifik di gelombang. Yuk, check this out. Nah, oke, untuk mencari cepat rambat gelombang, maka kita menggunakan persamaan V cepat rambat sama dengan lambda panjang gelombang dibagi T periode. Nah, yang perlu kita cari adalah panjang gelombang. Apa itu panjang gelombang? Panjang gelombang adalah panjang untuk satu gelombang. Oke. Nah, kita lihat dulu di sini. Di sini itu ada berapa gelombang, Dek? Satu gelombang itu adalah satu gunung, satu lembah. Oke, maka kita lihat. Satu gelombang, 2 gelombang, ditambah setengah. Oh, ada 2,5 gelombang dengan panjangnya 3 meter. Maka kita bisa lihat di sini. Oh, ada 2,5 gelombang dengan panjang berapa? 3 meter. Maka kalau kita mau mencari berapa? Iya benar, kita mau mencari panjangnya itu satu gelombang aja. Kalau satu gelombang, maka caranya bagaimana? Iya benar sekali, tinggal 3 dibagi 2,5. Berarti berapa? Ayo 3 bagi 2,5. Kalau bingung kita tambah 0 dulu. 30 per 25. Ini lebih enak. Jadi berapa? Kita bagi 5 semua. Iya, 6 per 5 meter. Oke, maka lambdanya kita tahu 6 per 5 meter. Kita masukkan. Lambdanya berapa? 6 per 5. 6 per 5 dibagi periodenya 0,3. Maka berapa? Ingat, kalau dibagi sama dengan dikali, tapi dibalik. Maka 6 per 5 dikali 1 per 0,3. Kita coret. Sini 2, sini berapa? 0,1. Oke. Nah, maka 2 dibagi setengah berapa adik-adik? Iya, 4 meter per sekon. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Gimana adik-adik? Bisa? Oke adik-adik, kita sekarang sudah nomor 8 nih. Nomor 8 kita bakalan bahas tentang alat optik. Yuk dilihat bareng-bareng yuk. Oke, untuk nomor selanjutnya bisa kita lihat di sini. Untuk melihat jauh dengan jelas, Iwan menggunakan kacamata berkekuatan min 1,5 dioptri. Sedangkan Joko menggunakan kacamata berkekuatan min 2 dioptri. Perbandingan titik jauh penglihatan Iwan dan Joko jika keduanya tidak menggunakan kacamata adalah titik T. Oke, maka nah, kita harus tahu dulu deh untuk mencari persamaan atau mencari kekuatan lensa dari mata miopi, itu caranya adalah ya P kekuatan lensa sama dengan
100 per PR. Nah, min 100 per PR. PR itu apa toh? Nah, PR itu adalah titik jauh. Oke, nah dari sini kita gunakan persamaan ini untuk mencari perbandingan kedua titik jauh antara Iwan dan Joko. Cara mencarinya, cara menggunakan persamaan agar dia bisa menjadi suatu perbandingan adalah kita bikin dia untuk sama dengan di angka yang sama. Nah, maksudnya angka yang sama itu bagaimana? Nah, 100 itu kan nggak akan diganti-ganti tuh. Maka persamaan ini harus dibikin 100 sama dengan apa adik-adik? Iya, P dikali PR. Oke, karena 100 ini tidak berganti, maka perbandingan yang bisa kita gunakan adalah P Iwan banding PR Iwan sama dengan P Joko dikali PR Joko. Oke. Nah, sekarang kita masukkan P Iwan atau kekuatan kacamata Iwan berapa? 1,5. Kita masukkan min 1,5 dikali PR Iwan sama dengan punyanya Joko min 2 kali PR Joko. Oke, minnya bisa kita coret ya. Nah, yang ditanyakan adalah PR Iwan banding PR Joko. Maka yang PR Joko kita pindah ke sini, yang P Iwan kita pindah ke sana. Oke, paham ya? Jadi PR Iwan banding PR Joko gitu sama dengan yang di sini 2, yang ini kita pindah ruas jadi 1,5. Maka ya karena ini ada komanya ya, di sini di jawaban tidak ada koma, maka kita kali 2 atas sama bawah. 2 kali 2 4, yang bawah kita kali 2 3. Maka perbandingannya adalah 4:3. Yang mana, Dek? Iya, benar yang D. Gimana? Bisa? Nah, udah sampai nomor 9 nih. Kita akan membahas tentang listrik dinamis di nomor 9 ini. Yuk, kita lihat bareng-bareng. Selanjutnya kita lihat ya di sini, perhatikan rangkaian listrik berikut. Jika X digeser menjauhi P, maka nyala lampu yang benar adalah titik. Nah, alat ini Dek, itu dinamakan apa? Ya, alat ini namanya reostat. Alat ini namanya reostat. Reostat itu memiliki prinsip seperti ini, Dek. Kita lihat, ujung awalnya itu ada di P. Oke? Sedangkan yang di sini ini, X ini bisa digeser ke P dan ke Q. Ujung akhirnya ada di Q. Jika X ini digeser menjauhi ujung awal itu yang dekat dengan V atau tegangan, maka jika X ini digeser menjauhi ujung awal, yang terjadi adalah hambatannya bertambah. Jadi jika X ini saya geser ke Q, itu kan dia menjauhi titik awal, maka hambatannya bertambah. Logikanya, jika hambatan bertambah menggunakan persamaan I sama dengan V per R. Nah, jika R-nya makin besar, maka I-nya, ya benar, I-nya makin kecil karena berbanding terbalik. Jika arus makin kecil, maka nyala lampu makin apa, adik-adik? Benar, makin redup. Maka L1 dan L2 dua-duanya makin redup. Jawaban yang benar yang mana, adik-adik? Benar yang C. Gimana? Mudah? Oke, sudah menginjak ke nomor 10. Sekarang kita akan membahas tentang energi listrik. Yuk kita lihat bersama-sama. Oke, adik-adik, kita lihat ya. Pemanas listrik dapat mendidihkan 4 liter air dalam waktu 15 menit.
pada tegangan 220 volt. Saat terjadi penurunan tegangan listrik, ternyata waktu yang diperlukan menjadi berapa? 60 menit. Berarti tegangan listrik pada saat itu adalah titik. Nah, dalam memanaskan 4 liter air, dia pemanas listrik ini memerlukan energi yang sama karena volume yang dipanaskan itu sama. Maka kita bisa menggunakan persamaan bagaimana, Dek? Iya, energi listrik itu karena kita ada V ya, dan pemanas listrik itu karena alatnya satu, maka R-nya sama. Nah, kita punya R, punya V, maka kita pakai persamaan yang V kuadrat per R dikali T. Oke. Nah, karena energinya sama, kita bisa sama dengankan V1 kuadrat per R dikali T1 sama dengan V2 kuadrat per R kali T2. Nah, R-nya sama, kita bisa coret gitu. Nah, V1-nya berapa, Dek? Oke, kita masukkan ya di sini 220 kali 220, T-nya 15 menit sama dengan V2 kuadrat kali T2-nya berapa? Iya, 60. Ini kita coret, ini kita coret. Berapa, Dek? 4. Oke. Nah, 4 kita coret juga ke sini 1 kali jadi 110. Ke sini dicoret juga jadi 110. Maka ini udah habis ya. Dibagi 2 ke sini dan dibagi 2 ke sini. Maka kita bisa dapat V2 kuadratnya adalah 110 kali 110. Maka V2-nya ya tinggal kita akar aja. 110 kuadrat di akar berapa? Benar, 110. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Gimana? Mudah? Nah, adik-adik, gimana nih? Udah paham kan ya dengan penjelasan kita? Semoga video ini tadi bermanfaat ya buat kalian semua. Dan jangan lupa tonton video kita yang lain. Oh iya, jangan lupa juga nih subscribe video kita dan selalu bunyikan loncengnya. Biar kalian selalu dapat update terbaru dari semua video-video kita. Yuk, sebelum kita tutup, kita yel-yel dulu dong. Oke, Primagama siap, Primagama smart, Primagama terdepan dalam prestasi. Dadah!